chiêng quang bạc tên tít tia
yang sangka Gusti sudah seberani ini. Hati yang sangka dia akan pergi ke desa. Tak mau berada di sini lagi. Ya, pergi kau, pergi kau sekarang juga. Cepat. Ratu Singgih, moga-moga tulah perempuan itu. Wayan, Wayan, Wayan. Kalau tak salah, seperti ada yang berteriak. Tunggu, Mangga. Kenapa kau baru datang? Maaf Gusti, tiang ketiduran di gudang. Enak. Cepat kau kejar perempuan itu. Perempuan? Perempuan yang mana Gusti? Bangunan itu. Bunda. Maksud Gusti, Nyoman? Ya, usir dia. Potong leher. Bukan lehernya. Tapi Penakut. tidak, tiang tidak takut sama leak atau memedi. Tetapi memutar leher Nyoman. Lebih baik memutar leher tiang sendiri, Gusti. Perawan yang begitu cantik, baik, mahal lagi. Dia mau meracuniku. Racun? Masa ada yang berniat meracuni Gusti? Kau memang tukang wajar. Jangan gampang marah, Gusti. Itu cuma angan-angan. Sabarlah. Tak baik marah-marah malam begini. Berdebat. Anjing ompong. Setelah mengusir dia, aku akan mengutuk kau. Biar mati kelaparan. Wayan, Iya, Gusti. jangan biarkan dia membawa bungkusan itu. Itu bukan kepunyaannya. Dulu, ketika aku bawa kemari, dia cuma pakai kain rombel. Ambil segera, Wayan. Baik. Ambil saja, Bapak Wayan. Nanti dulu. Apalagi yang mesti kehendaki dari dia? Wayan, kau ambil buku besar, catatan keluar masuk dari dalam lemari. Ini kuncinya. Cepat. Catatan keluar masuk. Baru sekali ini yang mendengarkannya. Cepat kau ambil, bodoh. Baik, Gusti. Tapi buku besar yang mana, Gusti? Bodoh kamu ini. Buku besar di dalam lemari yang berwarna hijau. Baik, Gusti. Apa ya? Perempuan tak tahu balas budi. Tak tahu cara berterima kasih.
Gusti Biang. Tiang bosan merendahkan diri. Dulu, Tiang menghormati Gusti karena Gusti berusia lanjut. Tetapi semut pun kalau diinjak akan menggigit. Apalagi manusia. Gusti yang seharusnya agung, luhur, dan menjadi tauladan. Tapi seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Sekarang orang tidak lagi diukur dari keturunan, tapi kelakuan dan kepandaianlah yang menentukan. Sekarang tidak hanya bangsawan, semua orang berhak dihormati kalau baik. Begitu semestinya, Gusti. Kau jangan beromong kosong. Hei, kau perempuan sudra. Kau akan kena tulah karena berani menentang. Hei, cepatlah ya. Ini Gusti. Nah, sekarang sebelum kau pergi, kau harus melunasi hutangmu dulu. Hutang apa, Gusti? Nyoman tidak pernah meminjam uang. Oh ya, buka bagian yang bertuliskan tinta merah. Gusti lupa. Wayang tidak pernah belajar membaca. Setan! Bawa kemari buku itu. Nah, di sini sudah kucatat ongkos hidupmu selama 18 tahun kau dipenjara.
Bukan kesalahan Nyoman, Gusti. Diam! Diam kataku! Ini adalah urusanku. Nanti kau akan mendapat bagianmu sendiri. Nah, ongkos hidupmu selama 18 tahun kau dipelihara di sini sudah kucatat bersama tanggal dan hari kejadiannya. Sekarang, apa lagi yang kau tunggu? Pergi! Pergi kau! Aku tidak membutuhkanmu lagi. Tidak usah disuruh, Gusti. Dia memang mau pergi sekarang. Tapi sebelum dia pergi, dia hitung dulu berapa hutang Gusti kepada dia. Apa? Hutang? Hutang apa? Hei, aku tak pernah meminjam uang sepanjang hidupku. Lebih dari 10 tahun dia menghamba di sini. Bekerja keras dengan tidak menerima gaji. Selama ini, dia telah membiarkan diri tiang diinjak-injak, disakiti, dijadikan bulan-bulanan seperti keranjang sampah. Tidak perlu rentenya, Gusti. Pokoknya saja. Pokoknya melebihi harta benda yang Gusti miliki sekarang. Tapi ambillah semua itu, Gusti, sebagai tanda bakti tiang yang terakhir. Apa yang kau bicarakan? Pergi kau, pergi! Tinggalkan rumahku sekarang juga! Pergi kau ya, pergi! Cepat! Aneh-aneh saja pembukuan zaman sekarang. Gimana Nyoman, Gusti? Dia sudah pergi! Buka! Dia tak akan mengganggu kita lagi! Maksud Gusti, dia sudah pergi dan tiang tidak melihatnya. Ya! Kita sudah terlepas dari bahaya! Gusti, justru bahaya itu sekaranglah baru dimulai, Gusti. Nah, bagus Soyan. Segera kita baca berita yang dikirimkannya. Dia akan mengumpat tiang dan akan mengalungkan ular karena kecerobohan tiang. Kemana tadi perginya, Gusti? Tiang tidak mau kehilangan tongkat untuk kedua kalinya. Tiang akan mengejarnya. Apa maksudmu, Wayan? Gusti, Nyoman adalah tunangan murah. Tungurah sendiri yang mengatakannya. Aku akan mengawini Nyoman, Bape. Begitu katanya. Dia hanya orang desa, pendidikannya rendah, tapi hatinya baik. Daripada Tidak! Semua itu hasutan! Anakku tidak akan memperkenankan kawin dengan bekas pelayan. Dan kami keturunan kesatria kencang, keturunan Raja Bali, yang tak boleh direndahkan oleh darah sudra. baik. Bacalah surat
Gusti tidak percaya. Swastiastu, ibunda tercinta. Ratu, dengan kawayan, betapa pintarnya yang menghormati ibunya. Dengan singkat Ananda kabarkan bahwa Ananda segera pulang. Ananda telah merencanakan berunding dengan ibu. Sudah masanya sekarang Ananda menjelaskan. Meskipun Ananda belum menyelesaikan pelajaran, bahkan mungkin Ananda akan berhenti sekolah saja. Sebab tak ada lagi gunanya. Ananda hendak menjelaskan kepada ibu bahwa Ananda tidak bisa berpisah lebih lama lagi. Rahasia ini Ananda simpan sejak lama, supaya ibu tidak kaget nanti. Akan saya terangkan bahwa Ananda bermaksud. Ananda bermaksud. Ananda bermaksud. Jadi, dia benar-benar mau kawin dengan perempuan itu. Iya, Gusti. Kau bilang lagi dari semua ini. Kau yang menghasut supaya mereka bertunangan. Kau sakit kecil. Tidak. Dia tidak ikut campur, Gusti Biang. Ya, kaulah hantu yang memburu hidupku. Waktu aku masih muda, kau memburuku dengan mata moyangmu itu. Kau memang setan licik. Dasar manusia sudra. Kau yang menghasut supaya anakku kawin dengan kamu. Karena kau sendiri gagal. Siapa bilang dia gagal? Suamiku yang menggagalkan kau. Suami Gusti Biang seorang pembohong. Berapa? Berani-beraninya kau menghina pahlawan di puri ini. Pahlawan? Pahlawan apa? Siapa yang mengatakan dia pahlawan? Semua mengatakan dia pahlawan. Dia telah berjuang untuk kemerdekaan dan mati di tambang ninja. Semua itu bohong. Orang seperti dia telah menikam perjuangan dari belakang. Akan dia jelaskan tentang pahlawan gadungan ini. Gusti harus tahu. Tidak, aku tidak mau mendengarnya. Kau telah menghina suamiku. Ini tak bisa dibangga lagi. Pergi kau lihat. Pergi kau. Tinggalkan gudang itu sekarang juga. Baik, dia akan pergi, Gusti Biang. Ya, pergi kau. Anda menemukan suamiku. Pergi kau lihat. Pergi. Semua sudah menjadi setan. Suamiku dihinanya. Anakku pun dihasutnya. Terkutuk mendengar itu. Apa yang harus aku katakan kepada samurai dan keluarganya? Kalau mengetahui dengan perempuan sunda itu. Terkutuk mendengar itu. Terkutuk. Dewa Ratu,
Jadi begini, Bu. Jawab saja dengan singkat. Benar, kau mau mengawininya? Iya, Bu, iya. Tiang akan mengawininya. Hurrah! Kau sudah diguna-gunanya. Tapi kami saling mencintai, Bu. Cinta? Apa itu cinta? Ibu dan ayahmu kawin tanpa cinta. Ibu telah menyediakan hal yang patut untukku. Murah! Kau jangan membuat ibu malu. Ibu telah menyedihkan kau sejak kecil dengan sagung rai. Sagung Rai? Tidak. Tidak, Bu. Tidak? Kenapa tidak? Ibu dan keluarganya telah selesai perundingan semua. Dia sudah tamat SMP. Kelakuannya halus dan ragu. Bukan soal itu, Bu. Ibu harus mengerti. Sekarang ini, orang ingin memilih sendiri teman hidupnya. Boleh kau pelihara sebagai selek. Tapi untuk mengawininya dengan upacara itu tidak bisa. Dia tak pantas menjadi istrimu. Dia tak pantas menjadi menantumu. Kenapa tidak, Bu? Tidak. Kenapa? Siapa yang menjadikan Sagung Rai lebih pandai dari Nyoman untuk menjadi istri dia? Aku yang mengatakan. Kenapa? Karena derajatnya. Tiang tidak pernah merasa derajat dia lebih tinggi dari orang lain, Bu. Kalau toh Tiang dilahirkan di Purian ini, itu justru menyebabkan Tiang harus berhati-hati dalam bersikap. Karena ibu menolaknya soal kasta, Tiang akan menerima akibatnya, Bu. Tiang akan tetap kawin dengan Nyoma. Bu, ibu harus mengerti kalau sekarang ini soal kebangsawanan itu tidak bisa dibesar-besarkan lagi, Bu. Ibu harus bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak, ibu akan ditertawakan orang. Murah. Pak Pelayan, Marahlah Murah. Umpatlah si tua yang berikut ini. Bapak kenapa? Murah tahu sendiri. Sudah lama Gusti Biang tidak cocok dengan Nyoman. Nyoman sudah sering ingin minggat. Tapi tadi tiba-tiba saja dia pergi. Tinggalkan rumahku sekarang ini juga. Pergi kau, Lea. Jangan kau mengotori rumah suamiku. Iya, dia akan pergi. Tunggu dulu, Bapak. Tunggu dulu. Jangan tinggalkan dia. Ingat yang di sini. Iya, aku. Tinggalkan
Adil ini sudah banyak membunuh pengkhianat. Adil itu kepunyaanku. Kepunyaan Gusti Biak. Ini bedil bapa. Bedil dari para Jawali. Coba dia lihat. Bedil ini kepunyaan tiang. Nah, Sebut saja. Jangan percaya dia lagi. Bu, di mana peluru yang menewaskan ayah? Tentu saja ibu selalu membawanya sebagai jimat. Peluru inilah yang menewaskan ayah dia. Dokter Belanda itu membedah mayat ayah dan menyerahkan peluru ini kepada ibu. Kemudian atas permintaan ibu, dokter itu juga memberikan senjata yang digunakan untuk melempar peluru ini. Benar. Senjata lengkap ini yang telah membunuh suamiku. Nica jahanam. Nica tidak mempunyai bedil seperti itu. Bedil seperti itu hanya dipunyai Grilia. Tidak, tidak. Jangan biarkan dia bicara lagi, Muna. Semua pahlawan mati tertembak Nica. Tetapi tidak. I Gusti Ngurah Ketut Mantri bukan seorang pahlawan. Dia ditembak mati Grilia sebagai pengkhianat. Benar, tidak. Semua itu tidak benar. Suamiku adalah seorang pahlawan. Murah, Dia memang pengkhianat. Tembaknya sampai mati. Tertolong, Tenang, Bu, tenang. Tenang dulu, Bu, tenang. Papa bilang ayah dia pengkhianat. Kenapa, Bapa? Pengurah sebab dia yang mendampinginya setiap saat. Sejak kecil dulu dia sepermainan dengan dia seperti Pengurah dengan Nyoman. Dia tidak buta huruf seperti yang disangkanya. Dia bisa membaca dokumen-dokumen dan surat-surat rahasia yang ada di atas meja kerjanya. Siapa yang membocorkan gerakan Cengwanara di Marga dulu? Nica-nica itu mengepung Cengwanara yang dipimpin oleh Pak Rai, menghujani dengan peluru dari berbagai penjuru, bahkan dibom dari udara, sehingga kawan-kawan semua gugur. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian 96 nyawa?
dosa beliau kepada Pak Rai terhadap semua korban perebutan itu seperti dilupakannya. Tetapi Tiang sendiri tidak pernah melupakannya. Tiang tidak senang dengan cara Bapak ini. Mencari-cari kesalahan memang gampang, Bapak. Bapak lupa. Besar jasa yang Tiang terhadap perjuangan. Kalau memang dia pengkhianat, coba buktikan. Berikan bukti yang nyata, Bapak. Berikan bedil itu, Domura. Ayahmu ditembak Buktikan Ica. apa? Cepat buktikan. Dia selalu mendampinginya. Tianglah yang selalu dekat dengan dia. Dan Tiang seorang gerilya. Tianglah yang telah menembaknya. Apa yang Sudah waktunya menerangkan semua ini sekarang. Dia sudah cukup tua untuk mengetahuinya. Tidak. Murah mungkin mengira ayah Murahlah yang sebenarnya. Sebab dia suami sah Ibu Murah. Tetapi dia bukan lelaki jantan. Dia hanya seorang wandu. Dia memiliki 15 orang istri hanya untuk menutupi kewanduannya. Kalau dia harus melakukan tugas sebagai seorang suami, Tianglah yang sebagian besar melakukannya. Tapi semua itu menjadi rahasia sampai kau lahir Murah dan menganggap dia ayahmu yang sebenarnya. Coba tanyakan kepada ibumu, siapa ayahmu yang sebenarnya? Dia pura-pura saja tidak tahu siapa lelaki yang selalu tidur dengan dia. Sebab sesungguhnya kami mencintai sejak kecil sampai tua bangka ini. Hanya kesombongannya terhadap martabat kebangsawanannya yang membuat dia menolakku. Lalu dia kawin dengan bangsawan pengkhianat itu semata-mata hanya soal kasta, meninggalkan dia yang tetap mengharapkannya. Dia bisa ditinggalkannya, tetapi cinta ini semakin mendalam.
katakan sendiri kepada ibumu, Murah. Betulkah semua itu? Betulkah semua itu, Bu? Jawab, Bu. Jawab, Bu. Tiang menghamba di sini karena cinta Tiang kepadanya, seperti cinta Murah kepada Nyoman. Tiang tidak pernah kawin seumur hidup, dan orang-orang menganggap dia gila, pikun, dan tuli. Cuma Tiang sendiri yang tahu. Semua itu Tiang lakukan dengan sengaja, hanya untuk menutupi kesedihan. Kehilangan masa muda yang tak bisa dibeli lagi. Tidak. Murah tidak boleh kehilangan masa mudanya seperti Papa, hanya karena perbedaan kasta. Kejarlah perempuan itu, Murah. Jangan-jangan dia mendapatkan halangan di jalan. Dia pasti tidak berani pulang malam-malam begini. Mungkin dia bermalam di Taufala, di rumah temannya. Pergilah, Murah. Biar Papa yang mengurus ibumu. Sudahlah, berhentilah menangis. Kenapa kau ceritakan semua itu padanya? Waktu telah tiba. Dia sudah cukup dewasa untuk mengetahuinya. Tapi kau menyebabkan aku sangat malu. Kenapa Murah dicegah kawin? Kita sudah cukup menderita karena perbedaan kasta ini. Sekarang dunia sudah berubah. Orang harus menghargai satu sama lain dan lupa membeda-bedakan lagi. Bagaimana, Gusti Biang? Baik. Aku akan mengizinkan mereka. Tak akan mengawinkannya. Kalau begitu, Wayan tidak jadi pergi. Wayan akan menjagamu
Sagung Mira, sampai kita berdua sama-sama mati dan di atas kuburan kita anak-anak itu berumah tangga dengan baik. Sagung Mira, Apa katamu, Wayan? kau tetap cantik seperti Dewi Sri.